di kuliah minggu kelima atau pertemuan kelima. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai notasi diagram pemodelan relasional. Jadi kalau minggu kemarin atau pertemuan sebelumnya kalian mengenal notasi chain, nah nanti di sini saya akan kenalkan ada beberapa notasi diagram selain notasi chain itu. Kemudian saya juga akan menjelaskan mengenai pemodelan relasional. Kalau kemarin kalian mempelajari mengenai model desain untuk konseptual dan juga logikal, hari ini, pertemuan kali ini kita akan membahas masuk ke model data fisik sehingga kalian bisa membuat notasi diagram untuk model data fisik tersebut. Nah, untuk pembagian minggu pertemuan ini saya akan membagi menjadi beberapa submateri. Yang pertama yaitu notasi diagram, kemudian yang kedua merubah ERD ke relational model diagram. Ini bagaimana untuk mengubah yang sudah kalian buat minggu sebelumnya dalam bentuk model desain konseptual ataupun logikal. Kalian sudah membuat normalisasi, sudah melakukan penentuan kolomnya apa saja, primary key, kemudian foreign key, termasuk derajat hubungan dan juga partisipasi hubungan. Nah, bagaimana mengubah ERD tersebut yang sudah kalian buat dalam bentuk notasi chain ke dalam relational model diagram yang nanti kita buat dengan notasi diagram yang lain. Kemudian ada relational constraint. Relational constraint ini beberapa pantangan atau beberapa ketetapan yang harus kalian patuhi, kalau tidak hasilnya itu akan error. Jadi basis data kalian akan error. Kemudian saya akan mengenalkan secara sekilas untuk pengantar saja, yaitu diagram UML, dan yang terakhir mengenai forward dan reverse engineering modeling itu seperti apa. Dan ini juga saya hanya menjelaskan sekilas, hanya pengantar, karena untuk diagram UML ini kalian akan pelajari lebih di mata kuliah SIG berbasis web, sedangkan untuk forward engineering modeling ini sebenarnya yang sudah kalian lakukan. Kemudian kalau untuk reverse itu tinggal dibalik atau biasanya juga disebut backward. Nah, yang pertama kita mulai dengan tahapan pemodelan data seperti pertemuan sebelum-sebelumnya, bahwa untuk menyusun sebuah pemodelan data itu diawali dengan menyusun model konseptual. Kemudian dilanjutkan dengan menyusun model logikal, dan yang terakhir menyusun model fisiknya. Untuk model konseptual sendiri dan model logikal ini sebenarnya kayak kalau kalian diminta untuk gambarannya seperti apa gitu. Kalau saya mau bikin basis data ini gambarannya seperti apa toh gitu. Nah, itu maka kalian bisa menyusun diagram-diagram seperti tertampil di layar. Atau kalian bisa menyusun dalam bentuk notasi chain. Nah, tapi notasi chain ini sendiri juga sudah banyak tidak menggunakan, karena memang kalau untuk model konseptual dan juga model logikal itu digambar pakai gambar biasa itu sudah cukup gitu. Maka di sini dia bisa dikatakan dia memiliki high level ataupun user, karena gambarannya ini atau diagramnya ini tuh mudah dipahami oleh masyarakat umum atau manusia pada umumnya, karena tidak memerlukan keterampilan ataupun kemampuan khusus untuk bisa memahami model yang kalian gambarkan itu. Maka di sini disebut user ataupun high level. Sedangkan kalau untuk model fisik itu diagramnya lebih detail dan juga lebih teknis. Maka di sini disebut low level, karena tidak semua manusia atau tidak semua masyarakat umum itu bisa memahami diagram tersebut. Jadi diagram tersebut itu dikhususkan untuk tim teknis, yang mana diagram tersebut itu malah lebih mudah dipahami oleh mesin. Nah, dalam hal ini adalah komputer kalian. Dan fokusnya memang model fisik ini sudah siap untuk kita implementasikan ke dalam sebuah basis data. Nah, oleh karena itu, maka model data konseptual maupun model data logikal ini kita sebut dengan bisnis proses. Karena di sini memang mendefinisikan atau mengidentifikasi gambaran dari entitas-entitas yang terlibat, menjelaskan atau menggambarkan
kolom-kolom apa saja yang ditambahkan dan bagaimana hubungan antara satu tabel dengan tabel yang lain. Nah, sedangkan kalau untuk teknikal di sini lebih fokus ke sudah masuk ke DBMS-nya gitu. DBMS adalah Database Management System yang mana bisa kita kategorikan juga dia itu sudah implementasi dari model data fisik yang sudah kalian susun. Biasanya kalau kalian ikut nanti suatu project, kalian harus bisa menjelaskan bisnis proses terlebih dahulu ke klien kalian atau user kalian. Itu biasanya pemilik pekerjaan, kemudian manajer, kepala divisi atau yang lain-lain. Sedangkan untuk model data fisik itu kalian jelaskan ke tim teknisnya untuk implementasi secara langsung atau menerjemahkan bisnis prosesnya itu ke dalam technical proses yang mana langsung bisa diimplementasikan ke dalam basis data kalian. Nah, DBMS ini ada beberapa software, itu salah satunya adalah Oracle, kemudian ada juga SQL Server, ada MySQL, kemudian ada PostgreSQL yang nanti akan kita gunakan, dan ada yang lain gitu. Beberapa yang tadi saya sebutkan adalah beberapa contoh software atau perangkat lunak yang memang dikhususkan untuk DBMS. Nah, sebenarnya apa itu DBMS? DBMS adalah kumpulan dari program-program yang memudahkan pengguna untuk membuat basis data dan juga untuk mengelola sebuah basis data. Yang namanya membuat berarti mulai dari awal bagaimana membuat, kemudian kalau mengelola ya bagaimana untuk menyimpannya, kemudian merawatnya, kemudian menyajikannya, kemudian mengupdate-nya, dan lain-lain. Nah, DBMS ini juga bisa memfasilitasi atau menyediakan fungsi-fungsi dari proses defining, constructing, manipulating, dan juga sharing. Nah, apa saja itu? Saya definisikan seperti berikut. Defining adalah bagaimana sebuah basis data itu dibuat. Jadi mulai mendefinisikan entitas yang terlibat, kemudian kolom yang terlibat, tipe data dari setiap kolom, kemudian struktur datanya, kemudian relational constraint-nya seperti apa yang tersimpan dalam suatu basis data. Sedangkan kalau constructing ini lebih kepada bagaimana proses penyimpanan basis data tersebut pada media penyimpanan yang nanti langsung dikontrol, di manajemen oleh DBMS itu. Kemudian kalau untuk manipulating ini lebih ke apabila ada updating data, kemudian ada penambahan data baru, ada pengurangan data, kemudian kita melakukan query atau membuat pertanyaan pada data kita. Kemudian yang terakhir adalah sharing. Sharing database ini adalah lebih ke bagaimana suatu basis data ini kita bagikan ke orang lain supaya bisa optimal. Dalam arti satu basis data yang kita buat itu tidak hanya dimanfaatkan oleh satu orang dan satu komputer, tetapi bisa dimanfaatkan oleh beberapa orang sekaligus dalam satu waktu, dan juga bisa dibuka atau diambil datanya oleh beberapa orang sekaligus dalam satu waktu. Jadi create once, use many times. Itu terkait dengan interoperabilitas yang nanti akan kalian dapatkan di semester 6 ataupun 7. Nah, ini adalah beberapa kelebihan penggunaan SMBD. Jadi, kegunaannya yang pertama mengendalikan redundansi, kemudian ada membatasi akses yang tidak diizinkan, kemudian menyediakan struktur penyimpanan dan teknik pencarian untuk proses query yang efisien. Ini terkait dengan manipulasi tadi. Kemudian menyediakan backup dan recovery. Jadi, basis data yang kita susun itu bisa kita backup dan kita bisa mengembalikan file yang terhapus asal kita backup terlebih dahulu gitu untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian terkait dengan sharing bisa digunakan oleh multiple user pada waktu yang sama. Kemudian terkait fleksibel, ini terkait dengan manipulasi tadi, jadi bisa ditambah, dikurangi ataupun dihapus, dan juga ketersediaan informasi yang up to date. Itu beberapa pendekatan dari SMBD kelebihannya. Sedangkan untuk kekurangannya, ini terkait dengan minggu lalu ya. Minggu lalu saya sudah katakan
bad design itu akan menimbulkan bad consequence juga. Jadi dimana ketika kalian menyusun sebuah desain basis data itu, kalian tidak cukup hanya satu kali langsung jadi, mungkin tidak akan seperti itu. Kalian harus lakukan evaluasi, kalian harus normalisasi, kemudian kalian evaluasi, misalnya bertanya dengan tim lain, atau kalian revisi. Jadi ada proses evaluasi di sana untuk mendapatkan desain yang baik. Kemudian sistem basis data, untuk membuat dan memaintain sebuah basis data dibutuhkan SDM yang memiliki keahlian basis data, sehingga dia bisa untuk membuat basis data baru di dalam SMBD, ataupun mereka bisa memaintain dalam arti mengelola basis data, sehingga basis data yang kita buat pertama kali itu bisa dimanfaatkan secara terus-menerus karena ada yang mengelola. Kemudian biaya, di mana di dalam membuat basis data kita perlu sistem manajemen basis data. Nah, itu ada yang berbayar, ada juga yang gratis. Kemudian keperluan hardware dan software lain, karena basis data ini kita simpan di server, yang mana kita harus pengadaan hardware tersebut, pengadaan server. Kemudian ada dari sisi SDM-nya, berarti kan kalau ada SDM berarti mau nggak mau ada uang yang dibayarkan gitu. Jadi biaya yang dibutuhkan juga tidak sedikit. Nah, diagram dalam tahapan pemodelan data, kalau minggu kemarin kalian sudah praktek, pertemuan-pertemuan sebelumnya kalian sudah praktek secara langsung mengenai model data konseptual dan juga model logikal dengan menggunakan notasi Chen. Itu seperti gambar yang terlihat pada layar. Jadi misalnya ada contoh si mahasiswa ini Nah, mahasiswa mendaftar mata kuliah, kemudian derajat hubungannya adalah many to many atau banyak ke banyak. Nah, di sini digambarkan dengan menggunakan notasi Chen. Kita sudah bisa memahami, tetapi kita belum bisa mengetahui tabelnya itu isinya kolom apa saja. Kita juga belum mengetahui foreign key, primary key, kemudian kita juga belum mengetahui tipe data yang nanti akan diisikan pada tabel tersebut. Nah, oleh karena itu, di model data fisik kita menggunakan notasi Crosswood yang sudah menggambarkan atau menuliskan apa yang kita sebut dengan tipe data, kemudian jumlah karakter dari masing-masing tipe data, kemudian kita definisikan juga primary key, foreign key gitu. Kemudian semuanya itu tergambar. Kita bisa melihat di sini entitasnya adalah student course, kemudian ini student course ini adalah tabel relasional karena hubungannya many to many, maka kita harus ada tabel penghubung seperti itu. Kemudian di sini kita lihat primary key-nya ada ID, ini juga ada ID. Kemudian ini adalah foreign key, student ID, course ID. Nah, kita bisa lihat di sini untuk kolomnya ada ID, name, address. Ini kolomnya ada ID sama title. Nah, kemudian untuk tipe datanya kita bisa dilihat di sini ada integer dan juga varchar. Ini juga ada tipe data, ini juga ada tipe data. Kemudian hubungannya ini adalah banyak ke banyak atau many to many. Kita bisa lihat di sini. Ini yang dinamakan notasi Crosswood. Ini ada notasinya. Kita akan bahas notasi Crosswood seperti ini. Ini untuk kalau banyak itu seperti ini juga banyak. Ini satu, ini kemudian banyak, ini satu, ini banyak gitu. Nah, kita lihat di beberapa contoh. Ini ada beberapa notasi diagram ya teman-teman. Ada Chen, ada IDFix, ada Bachman, UML, Minmax, Martin, IE, Crosswood. Itu ada banyak gitu. Dan mungkin kalian saat kerja nanti kalian akan menemui beberapa basis data dengan notasi yang berbeda-beda gitu. Nah, teman-teman, saya harap kalian nggak bingung ya, karena saya sudah jelaskan ini dan teman-teman bisa mempelajari itu lebih dalam. Namun untuk praktikum basis data ini yang akan kita bahas hanya notasi Chen yang sudah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya, dan juga ada notasi Crosswood yang kita pelajari hari ini.
Nah, ini adalah beberapa notasi crossfoot atau kaki gagak. Kenapa? Karena ini ibarat kayak kaki gagak gitu. Ada 3 mencekram, maka disebut dengan crossfoot. Nah, maksud dari notasi ini apa? Ini ketika kalian hubungannya one to many, ini one digambarkan dengan 1 garis lurus seperti ini. Sedangkan kalau many, dia digambarkan kayak kaki gagak gitu, ada 3 seperti ini. Lalu lingkaran dan tanda ini apa? Itu menyatakan derajat, menyatakan partisipasi hubungannya. Nah, partisipasi hubungannya seperti apa? Ketika dia garis lurus seperti ini, maka partisipasi hubungannya adalah wajib. Sedangkan kalau partisipasi hubungannya, notasinya itu lingkaran seperti ini, maka partisipasi hubungannya adalah tidak wajib. Jadi di sini hubungannya adalah one to many, wajib di salah satu sisi. Nah, ini adalah beberapa contoh dari notasi crossfoot. Ini kita lihat banyak, karena ada 3 banyak. Dan ini menggambarkan partisipasi hubungan tidak wajib. Ini hanya 1, berarti derajat hubungannya 1, kemudian ini 1 juga menunjukkan wajib. Ini banyak, ini wajib. Ini 1, ini tidak wajib. Nah, seperti itu untuk beberapa notasi crossfoot yang akan kita gunakan. Nah, notasi crossfoot ini memiliki beberapa variasi, misalnya ada model Baker, ada IE, dan juga lain-lain. Namun, secara garis besar, notasinya itu kurang lebih sama seperti yang kalian lihat di sisi kanan seperti ini. Ini untuk entitasnya, student, seat, lecture, course, student, course, ini adalah entitasnya. Kemudian nanti atributnya itu kalian tulis di kolom bawahnya entitas ini untuk atributnya. Kemudian kalau derajat hubungannya itu digambarkan ini 1, ini one to one, ini one to many, ini many to many. Sedangkan untuk partisipasi hubungannya, ini wajib di kedua sisi, ini wajib di salah satu sisi, dan ini tidak wajib di kedua belah sisi gitu. Jadi jangan bingung ya. Nah, ini minggu kemarin kalian kan sudah praktek ya, bahwa ini adalah cara membacanya. Kita awali dari yang sebelah kanan. Di sini N ini menunjukkan beberapa penduduk boleh tinggal di satu kota yang sama, atau satu kota bisa ditinggali oleh beberapa penduduk. Di sini N, di sini 1. Atau kita bisa lihat beberapa contoh nilai atributnya seperti yang kalian lihat di sebelah kanan ini. Ada 2 orang yang tinggal di satu kota yang sama, dan tidak ada 1 orang yang tinggal di 2 kota gitu. Nah, kemudian untuk partisipasi hubungannya itu kita lihat di sebelah kiri. Di sini kita lihat 1, 0. 1 ini maksudnya wajib gitu. Berarti semua penduduknya ini memiliki pasangan, tidak ada yang jomblo gitu. Sedangkan kalau kota ini 0, berarti ada yang tidak memiliki pasangan atau ada yang single gitu. Nah, ini bentuk dari notasi Chen dalam model data fisik, dalam model data konseptual dan juga model data logikal. Sedangkan bagaimana contohnya untuk model data fisik itu seperti ini. Jadi kalau model data fisik, penduduk, ini entitas, ini kota. Kemudian bawahnya ini adalah primary key, ini PK seperti ini. Nah, ini nomor KTP, ini ID kota. Kemudian kita bisa lihat hubungannya. Tadi kan banyak many to one. Nah, ini many, kita bisa lihat ada burung gagak di sini, kaki burung gagak di sini many, dan ini 1, many to one. Gitu. Kemudian di sini kita lihat partisipasinya wajib. Nah, ini wajib, kemudian ini tidak wajib. Nah, ini sudah tergambarkan. Kemudian di sini kita lihat bahwa ada beberapa tabel. Di sini ada tabel nama lengkap, nomor HP, alamat lengkap, pekerjaan, dan juga ada foreign key yang diambil dari tabel kota. Sedangkan untuk kota di sini kita lihat ada beberapa kolom, yaitu ada kolom nama kota, ada kolom jumlah penduduk, dan ada kolom wali kota. Nah, di sini sudah digambarkan gitu kolomnya apa saja yang terlibat. Nah, selain kolom apa yang terlibat, di kedua tabel ini juga sudah digambarkan mengenai tipe data dari kolom tersebut. Kita bisa lihat nih, di sini ada varchar. Nah, ini menunjukkan
tipe data dari masing-masing kolom. Nah, ini juga ada varchar int itu integer, kemudian ini integer, ini varchar gitu. Kemudian kita lihat di sini ada karakternya. Nah, ini sebenarnya apa? Contoh gampangnya adalah di Excel ya. Di Excel itu teman-teman ketika membuat suatu tabel, kemudian kalian mendefinisikan ada kolom, kalian aturkan kolomnya itu diisi dengan date, diisi dengan teks, atau diisi dengan integer, atau diisi dengan apa biasanya? Dengan accounting gitu kalau nggak salah tuh di Excel. Nah, itu dinamakan tipe data. Nah, di dalam basis data, kita juga harus mendefinisikan tipe data tersebut gitu. Nah, ini dinamakan kayak varchar. Varchar itu sama kayak teks, kemudian kalau int itu integer, itu angka, kemudian kalian bisa lihat ada dalam kurung nih, ada dalam kurung 10, 30, 15, ini menunjukkan jumlah karakter dari masing-masing tipe data itu. Jadi misalnya varchar 10, jadi jumlah karakter yang mengisi di dalam teks tersebut harus maksimal 10, seperti itu. Nah, kemudian apa nih not null? Nah, not null ini artinya dalam kolom tersebut itu tidak boleh ada yang kosong gitu. Jadi tidak boleh ada yang kosong, maka disebut not null gitu. Jadi setiap baris harus ada nilai atributnya. Dan kalau emang dia primary key, dia tidak boleh ada yang sama antara baris satu dengan baris yang lain. Nah, ini tahapan untuk mengkonversi dari ERD ke relational model. Jadi kalau kemarin itu kan kalian membuat model konseptual dan juga model logikal kan dengan menggunakan notasi Chen. Nah, di sini saya akan tunjukkan bagaimana cara menggambarkan model konseptual dan juga model logikal di dalam dengan menggunakan notasi crossfoot. Nah, kita bisa lihat dari contoh konseptual yang ada di sebelah sini. Nah, untuk model data konseptual di sini kita bisa ngelihat nih entitas apa saja yang terlibat. Kita juga bisa ngelihat, malah di sini sudah ditunjukkan sampai ke bagaimana derajat hubungan dan juga partisipasi hubungan antar entitas yang terlibat. Ini untuk konseptual. Nah, kemudian untuk logikal, kalau logikal itu kan kita sudah mulai masuk tabel apa saja, kolom apa saja yang terlibat dari setiap entitas. Nah, di sini di model logikal kita tambah nih atributnya. Nah, kita tambah atributnya dari masing-masing entitas tersebut. Nah, kemudian selain itu, karena kita harus melihat juga nih hubungan antara entitas tersebut itu many to many, one to many, atau one to one. Kalau memang diperlukan tabel relasional, maka kalian harus juga tambahkan di dalam model logikal seperti ini. Nah, ini contohnya ada di tabel order. Di sini itu date-nya diambil dan totalnya ini diambil dari mana ya? Kapan waktu terjadinya, kemudian totalnya berapa. Nah, seperti itu. Jadi ini udah menunjukkan operasi ya, kalau operasi penjumlahan dari berapa jumlah produknya. Ini masih model logikal. Nah, kemudian masuk ke model data fisik, akan ada informasi tambahan lagi yang harus kalian berikan ke dalam diagram kalian. Di sini kita bisa melihat di dalam model data fisik kita menambahkan yang dinamakan primary key dan juga foreign key. Kita menambahkan juga tipe data. Kita menambahkan juga jumlah karakter dari masing-masing tipe data. Kemudian kita menambahkan tabel relasional. Di sini disebut dengan order product. Order ID diambilkan dari purchase order ini, kemudian product ID diambilkan dari primary key product, kemudian quantity ini diambilkan dari jumlahnya. Kemudian derajat hubungan, partisipasi hubungan juga sudah nampak di dalam model data fisik ini. Jadi teman-teman di dalam model data fisik ini sudah lengkap semuanya yang kita perlukan. Nah, setelah sudah jadi model data fisik, maka sudah siap untuk dimasukkan ke dalam sistem basis data. Nah, karena nanti kita akan menggunakan bahasa SQL,
yang akan kalian bahas atau berkenalan dengan SQL ini mungkin minggu ke-6 ataupun minggu ke-7 pertemuan setelah ini, itu adalah menerjemahkan model data fisik itu ke dalam bahasa SQL yang bisa dipahami oleh DBMS. Nah, nanti ada sesi khusus yang akan membahas mengenai bahasa SQL ini gitu. Nah, ini adalah tadi beberapa contoh dari DBMS. Setiap DBMS ini memiliki implementasi notasi dan tipe data yang berbeda-beda. Jadi masing-masing punya kekhasan dalam notasi diagramnya dan juga penyebutan tipe datanya. Misalnya nih, tadi kita mengenal ada istilah varchar gitu. Kemudian di Excel itu tulisannya text. Kemudian di ArcGIS itu tulisannya string. Nah, itu sebenarnya sama gitu. Tapi hanya penyebutannya yang masing-masing berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Nah, ini ada beberapa DBMS, ada Oracle, PostgreSQL, MySQL, SQL Server, SQLite, sama MariaDB. Nah, ini ada yang komersil, berbayar, ada juga yang gratis. Mana yang gratis? Yang memiliki logo hewan itu semua gratis dan bisa kalian gunakan, kalian install, kalian coba-coba. Nah, nanti kita akan menggunakan PostgreSQL untuk praktikum basis data ini. Nah, ini beberapa tipe data yang tadi saya bilang, jadi hanya mengenai penyebutannya saja, tetapi maksudnya sama. Jadi mau nggak mau, kalian harus bisa menghafal semuanya kalau kalian memang ingin mengeksplor beberapa tipe DBMS. Kalau misalnya nih, kalian pengen mengeksplor satu DBMS, ya hafalin aja tipe data yang ada di situ. Nah, lalu bagaimana kalau kalian pakai semuanya nih, misalnya kalian pakai beberapa DBMS. Nah, itu saran saya hafalin aja salah satu, yaitu misalnya dengan menggunakan PostgreSQL, kalian hafalkan tipe data untuk PostgreSQL, karena sebenarnya antara satu DBMS dengan DBMS yang lain tuh perbedaannya nggak signifikan. Kalian cukup hafal satu tuh udah cukup sebenarnya. Nah, sedangkan apa yang dimaksud dengan relational constraint itu ketika ada dua tabel nih, ada dua tabel yang saling berhubungan. Nah, kemudian batasan-batasan apa saja yang diterapkan dari kedua tabel yang berhubungan tersebut gitu. Istilahnya mungkin kayak gini teman-teman, jadi ketika kalian memiliki hubungan dengan orang lain, pasti kalian tuh punya perjanjian hubungan tersebut. Nah, itu dinamakan relational constraint, yang mana dari setiap kalian berdua itu harus mematuhinya itu. Nah, sama relational constraint itu harus dipatuhi supaya hubungannya itu berjalan lancar. Nah, atau supaya DBMS-nya ini berjalan lancar, seperti itu. Nah, apa saja relational constraint? Itu ada 5. Yang pertama ada domain constraint. Maksudnya apa? Jadi, nilai atribut harus sesuai dengan domain atau tipe data atributnya. Jadi kan tadi ini teman-teman, kalian kan punya tabel entitas. Kemudian kalian dari tabel entitas itu, kalian punya kolom nih, gitu. Nah, kolomnya nih misalnya, kalian punya entitas jalan. Kemudian ada kolom mengenai kelas jalan misalnya. Nah, kelas jalan itu kalian tentukan untuk mengisi kelas jalan, kalian harus formatnya itu harus string atau harus text atau harus varchar. Nah, itu dinamakan dengan domain constraint. Kemudian untuk mengisi kelas jalan, kalian harus diisi dengan jalan arteri, jalan kolektor, kemudian jalan lokal, dan juga jalan lingkungan gitu. Kalian nggak boleh nih mengisi di luar kelas jalan tersebut. Misalnya kalian iseng nih, aku mau nulis jalan nasional aja deh gitu. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Atau aku mau nulis jalan desa aja deh, nggak boleh, karena domainnya itu adalah jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. Harus kalian patuhi. Kemudian ada juga tabel uniqueness constraint. Ini seperti redundansi gitu. Tidak boleh ada redundansi, di mana tidak ada baris yang sama dalam satu kolom, isiannya satu dengan yang lain gitu. Ini ada key constraint, ini terkait dengan primary key. Jadi kalau di dalam primary key itu kan nilainya itu unik, tunggal, tidak boleh ada yang sama, maka hanya digunakan pada satu entitas saja.
Kemudian ada entity integrity constraint. Ini kaitannya dengan primary. Di dalam kolom primary key tidak boleh ada baris, tidak boleh ada yang kosong, tidak boleh, harus selalu ada nilainya gitu. Maka tadi di awal juga ada istilah not null. Nah, ini maksudnya entity integrity constraint. Kemudian yang terakhir referential integrity constraint. Ini apa? Ini misalnya kalian mempunyai hubungan nih kayak gini. Ada tabel penduduk, ada juga tabel kota. Nah, tabel penduduk sama tabel kota ini kan memiliki hubungan, yaitu kalian bisa lihat ada foreign key di tabel penduduk yang mana itu merupakan primary key dari tabel kota gitu. Nah, misalnya nih di suatu kota jumlah penduduknya ganti, atau misalnya nama wali kotanya habis pemilu ganti gitu. Nah, otomatis kemudian misalnya ID kotanya itu ganti juga gitu. ID kotanya itu juga ganti. Nah, maka di tabel penduduk ID kota ini juga harus ganti secara otomatis gitu. Nah, ini disebut dengan referential integrity constraint. Jadi, pengisian data pada satu tabel, pada tabel kota tadi itu harus mengupdate juga, harus secara otomatis mengupdate tabel yang berhubungan, yaitu di sini tabel penduduk harus update otomatis gitu karena dia memiliki hubungan dengan tabel kota. Nah, kita lihat di dalam penggambaran notasi crossword ini bahwa ternyata penggambar relational constraint dari domain, tuple, key, entity, referential ini semua sudah tergambarkan. Jadi untuk menggambarkan diagram itu akan lebih efektif dan efisien ketika kalian menggunakan crossword, baik untuk model data konseptual, logikal, maupun fisik. Nah, untuk menggambar crossword ini ada beberapa template yang bisa kalian gunakan. Ini contohnya dengan menggunakan Lucidchart yang merupakan bawaan aplikasi dari Google. Kalau misalnya kalian menggunakan software lain, boleh, monggo, silahkan. Tapi nanti yang akan dicontohkan atau didemokan adalah dengan menggunakan Lucidchart dari Google. Nah, lanjut ke UML. UML ini juga merupakan salah satu diagram untuk menggambarkan entitas pada basis data. Jadi, untuk menggambarkan entitas pada basis data itu tidak hanya ada notasi chain dan crossword, tetapi juga ada UML. Tetapi UML ini biasanya tidak digunakan untuk basis data untuk praktikum basis data ini gitu. UML ini nanti akan dijelaskan lebih banyak di mata kuliah praktikum SIG berbasis web. Sedangkan kalau untuk basis data tidak akan banyak dibahas. Tapi paling nggak kalian tahu nih di dalam UML itu sama kok, ada juga kelasnya atau diagram kelas diagram. Kemudian ada juga atributnya. Kemudian ada juga operasi yang dijalankan, ada juga multiplicity, ada association, ada aggregation, ada rule, abstract class, dan juga generalisasinya. Nah, ini nanti kalian bisa belajar mandiri ya bagaimana untuk pendalamannya, karena untuk kali ini tidak akan banyak dibahas. Mungkin nanti kita akan membahas secara khusus mengenai diagram UML ini. Nah, kemudian yang terakhir yaitu yang tadi saya katakan, yang kalian lakukan mulai dari kalian mendefinisikan model data konseptual, kemudian kalian membuat model data logikal, sampai kalian menyusun model data fisik seperti yang terlihat di sebelah kiri ini, kemudian mengkonversi dari model data fisik ke bahasa SQL yang kanan seperti ini dinamakan dengan forward engineering gitu. Jadi mulai dari ERD, Entity Relational Diagram, ke SQL itu dinamakan forward engineering. Nah, lalu apa yang dikatakan dengan forward engineering? Itu adalah ketika kita punya SQL-nya, kita punya basis data yang sudah jadi, kita punya file SQL-nya, tetapi kita tidak punya file model data fisiknya. Nah, itu bisa dilakukan backward engineering. Jadi dari SQL kita terjemahkan menjadi bentuk model data fisiknya. Itu dinamakan backward engineering. Nah,
Untuk penggambaran notasi diagram fisik dengan crossword, ini ada dua video dari penyedianya langsung, yaitu Logic Chart. Bisa kalian pelajari dari video tersebut. Nah, nanti juga akan dilanjutkan oleh demo. Ini ada tugas praktikum. Coba tadi yang tadi saya jelaskan itu kalian aplikasikan ke model konseptual yang sudah kalian susun minggu sebelumnya. Kalian konversi dalam bentuk notasi crossword. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini, yaitu mengenai notasi diagram.